Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dan para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu kembali dengan saya, dan hari ini kita akan berbicara tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Untuk materi metodologi penafsiran Al-Quran ini akan kita bagi dua sesi. Ini untuk bagian yang pertama dan nanti ada bagian yang kedua. Baik, untuk yang pertama tentang metodologi penafsiran, kita akan berbicara tentang pengertian tafsir terlebih dahulu. Pengertian tafsir secara etimologi lughatan berwazan taf'il, taf'ilan. Berasal dari kata fasr. Ya, fassara yufassiru tafsiran, yang berarti al-idah, asyarah, dan al-bayan. Artinya penjelasan atau keterangan. Tafsir juga memiliki makna al-ibanah, menerangkan. Ada al-kasyf, menyingkap. Ada izharul makna al-ma'qul, menampakkan makna yang rasional. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Itu kalau menurut KBBI, ya. Baik. Kemudian secara istilahan atau terminologi, tafsir adalah upaya untuk menjelaskan tentang arti atau maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia. Dan di sini adalah mufassir, ya, ahli tafsirnya. Jadi upaya untuk menjelaskan tentang arti atau maksud firman Allah. Jadi ini upaya, dan upaya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan. Sehingga karena upaya, tafsir itu bukan menyebutkan maksudnya Gusti Allah, maksudnya Allah, tapi tafsir upaya untuk menjelaskan aja. Jadi nanti sangat mungkin penafsiran satu orang dengan orang yang lain berbeda karena memang perbedaan metodologi yang dipakai. Baik, yang selanjutnya adalah aliran tafsir. Tafsir ada dua aliran besar, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur itu penafsiran dengan riwayat. Artinya di situ nanti ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Ayat dijelaskan dengan hadis. Ayat dijelaskan dengan pendapat sahabat. Ayat dijelaskan dengan pendapat tabi'in, terutama itu yang memang mereka memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan tentang ayat yang dijelaskan itu. Karena memang satu mungkin tahu dari Rasulullah langsung, mungkin juga tahu dari sahabat, yang mereka masih mengetahui betul tentang maksud dari ayat atau mungkin
kata yang ada dalam ayat itu. Kemudian yang kedua tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi adalah penafsiran dengan akal pikiran. Artinya ayat dijelaskan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan, dengan ijtihad. Itu namanya tafsir birra'yi. Di antaranya juga dengan bahasa yang jelas tidak menggunakan riwayat atau tidak menggunakan ayat yang lain. Ini dua aliran besar dalam tafsir, ya. Lah sekarang pendekatannya, ya kan, pendekatan tafsir Al-Quran itu memang karena Al-Quran itu multidimensi, dapat dipahami dari berbagai segi. Nah ini, oleh karena itu pendekatan tafsir yang dimaksudkan adalah alat analisis yang mempengaruhi perspektif dalam melakukan penafsiran. Ini sebagai alat analisis pendekatan. Nah, nanti pendekatan-pendekatan itu akan mempengaruhi hasil penafsiran juga. Makanya kemudian setiap pendekatan akan memperlihatkan karakteristik penafsiran. Nah, pendekatan yang dipakai itu apa? Selama ini para ulama tafsir, para ahli tafsir, paling tidak ada 5 karakter pendekatan yang dipakai oleh para ahli tafsir. Yang pertama tafsir fikhi. Tafsir fikhi maksudnya adalah tafsir yang nanti pendekatannya adalah pendekatan hukum, sehingga hasilnya adalah urusan-urusan hukum. Sehingga nanti ada khusus tafsir ayatil ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini tadi yang pertama tadi akan menghasilkan hukum-hukum karena pendekatannya adalah pendekatan fikih. Kemudian pendekatan yang kedua adalah tafsir sufi. Tafsir sufi. Tafsir sufi adalah penafsiran Al-Quran dengan pendekatan tasawuf, sehingga nanti banyak hal yang ada dalam penafsiran itu sesuatu yang mungkin supranatural, mungkin hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia. Ya, dengan rasa, isyarat-isyarat dan lain-lain. Ya, itu pendekatan yang kedua. Tafsir yang ketiga atau karakteristik tafsir atau pendekatan tafsir yang ketiga adalah tafsir falsafi, filsafat. Pendekatan filsafat, sehingga dengan logika filsafat nanti penafsirannya dilakukan, dan ini memang ada beberapa kitab tafsir falsafi. Kemudian ada tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah pendekatan tafsir yang menggunakan ilmu pengetahuan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga nanti akan diketahui teori-teori ilmu pengetahuan yang diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kelima ada tafsir adabi ijtimai. Tafsir adabi ijtimai maksudnya adalah budaya dan sosial kemasyarakatan, ya. Tafsir yang bercorak atau karakternya atau pendekatannya menggunakan pendekatan budaya, pendekatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Baik, itu 5 pendekatan atau karakter yang dipakai oleh para ahli tafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Baru sekarang kita akan masuk kepada metodologinya. Metode tafsir, ya, metode yang dimaksudkan metode tafsir adalah cara menafsirkan Al-Quran. Caranya, kalau tadi pendekatannya, kalau sekarang caranya. Yang terkenal saat ini ada 5 cara atau 5 metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada metode tahlili, analisis kritis, menganalisa semua yang ada dalam
ayat atau mungkin kata yang ada dalam Al-Quran itu. Ini nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada metode ijmali. Metode ijmali itu global. Metode global artinya analisis tapi hanya sedikit-sedikit, hanya yang umum-umum. Kemudian ada metode muqaran, perbandingan antar ayat, perbandingan antara pendapat mufassir satu dengan mufassir yang lain dan lain-lain. Ini ada metode muqaran. Yang keempat ada metode maudhu'i. Maudhu'i ini tematik, sesuai dengan tema. Jadi ayat nanti dikumpulkan mana yang berisi tentang tema-tema tertentu. Tema tentang wudu, tema tentang anak yatim, tema tentang zakat dan lain-lain. Itu dikumpulkan sendiri-sendiri. Tematik sesuai dengan temanya. Kemudian yang terakhir, yang baru adalah metode hermeneutik. Ya, hermeneutik di mana ini sekarang sudah mulai dipakai oleh sebagian mufassir, ahli tafsir, walaupun masih ada ulama yang tidak menerima penafsiran model hermeneutik. Baik, sekarang kita jelaskan satu-satu, terutama 3 dulu, yaitu tahlili, ijmali, dan muqaran. Untuk yang maudhu'i dan hermeneutik akan dijelaskan pada sesi kedua atau bagian kedua nanti. Baik, yang pertama metode tahlili. Metode tahlili itu apa? Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Quran itu, dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran sesuai dengan kemampuan dia, dan nanti penafsirannya sesuai dengan urutan Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang kita kenal banyak sekali tafsir-tafsir yang model tahlili, ya. Jadi seperti tafsir Jalalain, atau yang dalam bahasa Indonesia ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Bayan, dan macam-macam dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab yang kuno-kuno banyak sekali. Ada yang paling kuno itu tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Itu metode yang dipakai namanya metode tahlili, artinya menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya, menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran sesuai dengan urutan Al-Quran itu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Ini metode tahlili, karakteristiknya memuat makna lafadz. Nah, ini makna lafadznya itu apa? Ini lafadz tertentu maknanya apa? Ya. Dan kemudian nanti i'jaz, apakah ada kemujizatannya apa tidak? Balaghahnya seperti apa? Munasabah atau kesesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain, kata satu dengan kata yang lain, atau juga surat satu dengan surat yang lain, munasabahnya, ya. Kemudian asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzulnya itu juga biasanya dijelaskan di situ. Kemudian kiroatnya, kadang ada kiroat. Ini ada menurut kiroat ini begini bacaannya. Ya, ini bisa dibaca dengan bacaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang masuk dalam kiroat sabah atau 7 kiroah yang mutawatir. Kemudian sering di situ nanti biasanya banyak, maksud saya tidak harus semuanya. Sering dalam metode tahlili ini juga dimasukkan kisah-kisah Israiliyat.
Kisah-kisah Israiliyat itu apa? Kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, biasanya diceritakan oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Maka disebut dengan kisah-kisah Israiliyat dan sebagainya macam-macam. Termasuk ini nanti dari sisi nahwunya, dari sisi sorofnya dan lain-lain. Nah, ini karakteristiknya. Kesimpulan makna dari berbagai aspek itu biasanya nanti ada kesimpulannya. Ini urusan fikih, urusan syariat, urusan akidah, urusan akhlak, urusan tasawuf, urusan keilmuan, urusan perintah, larangan, janji, ancaman dan lain-lain. Ini akan ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Kesimpulan dalam berbagai aspek sesuai dengan pendekatan yang dipakai, kan begitu. Kalau pendekatannya ada tadi ada fikih, apa sufi, apa falsafi, apa ilmi, ada adabi ijtimai dan lain-lain. Itu ya. Baik. Kemudian metode tahlili ini memang ada kelebihannya. Satu, ini banyak sebenarnya kelebihannya. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunannya mengikuti mushaf Al-Quran. Jadi kita, ini jelas ini pada surat Al-Baqarah ayat 40 jelas. Surat An-Nisa ayat 5 jelas karena urutannya jelas. Kemudian mudah mengetahui munasabah atau hubungan atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat yang lain. Jelas, mudah nanti ini ada pada surat ini ayat sekian. Ini hubungannya dengan ayat ini surat sekian dan ayat sekian surat ini dan lain-lain. Kemudian memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat. Lah ini dengan tahlili ini bisa nanti semua ayat yang dalam Al-Quran bisa ditafsirkan semuanya karena memang dimulai dari awal sampai akhir, ya. Atau mungkin ada tafsir yang metode tahlili hanya surat tertentu, ada tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Yasin, begitu juga bisa, ada aja. Tapi ini memungkinkan untuk mengetahui, memberikan penafsiran kepada semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mengandung banyak aspek pengetahuan, ada hukum, ada sejarah, ada sains, ada akhlak dan lain-lain lah, macam-macam. Dan nanti di situ juga kaya ide dan informasi, banyak ide dan informasi yang ada dalam metode tahlili ini. Kemudian ini juga bisa menggunakan salah satu dari tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'yi atau kedua-duanya, campuran antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Nah ini, dan di situ kelebihan yang lain tafsir tahlili, metode tahlili menjadi media dokumentasi sejarah. Jelas nanti ada sejarah-sejarah. Kemudian syair, kisah-kisah dan lain-lain yang biasanya kadang tersebar luas di berbagai tempat. Kita bisa mendapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Itu kelebihannya. Tapi ada kelemahannya juga. Ini untuk metode tahlili, kelemahannya adalah menghasilkan penafsiran yang parsial. Artinya tidak utuh. Karena di sini ada cerita tentang Nabi Musa. Ternyata dalam ayat yang lain cerita tentang Nabi Musa. Di sini ceritanya tentang hal tertentu, yang lain hal yang lain. Atau mungkin kalau kisah seperti itu, hukum umpamanya, hukum zakat, hukum sholat tidak hanya dalam satu surat, sehingga nanti hanya parsial, hanya permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh ayat yang ada dalam ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi subjektivitas mufassir. Sulit untuk dihindari terjadinya subjektivitas. Artinya
sering karena mufasir memiliki pendapat tertentu, dia kemudian ini pendapat saya dan memang pendapat yang subjektif, kan begitu. Karena tidak dipertemukan dengan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian terkesan adanya penafsiran yang berulang-ulang, terutama ayat-ayat yang punya tema yang sama. Ini ternyata di tempat sini, di sini ada ayatnya, kemudian diulang lagi di tempat yang lain, diulang lagi di tempat yang lain dan lain-lain. Kemudian masuknya Israiliyat atau kisah-kisah Israiliyat. Artinya Israiliyat itu memang ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu kelemahan metode tahlili. Selanjutnya tokoh dan karya tafsir dengan metode tahlili. Ini seperti awal sudah kita ketahui bahwa aliran tafsir itu ada tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Nah, ini untuk metode tahlili, ini tokoh dan karyanya itu ada yang tafsir bil ma'thur, antara lain Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi. Ada Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir. Ada Ad-Durarul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur karya As-Suyuti. Kemudian ada yang tafsir bil ra'yi dengan metode tahlili, ada Tafsir Al-Khazin karya Imam Al-Khazin. Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Al-Baidawi. Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Araisul Bayan fi Haqaiqil Quran karya Asy-Syairazi. Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Fakhrur Razi. Ada Al-Jawahir fi Tafsiril Quran karya Tantawi Jawahari, dan ada Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho. Itu tafsir dengan metode tahlili, baik yang tafsir bil ma'thur maupun tafsir bil ra'yi. Baik, selanjutnya tafsir ijmali. Pengertiannya apa? Tafsir ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna globalnya, ya. Jadi tidak sampai terperinci, hanya sedikit-sedikit. Di dalam sistematika uraiannya, penafsir biasanya mufasir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf Al-Quran, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud dari ayat tersebut. Biasanya satu ayat langsung makna globalnya, tidak kemudian dianalisis satu persatu dari kata yang ada dalam ayat itu. Kemudian metode tafsir yang digunakan ini, tafsir ijmali ini, ya kan, itu metode tafsir yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi ini metode yang pertama yang dipakai, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW menafsirkan Al-Quran dengan cara global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Mudah ya gampang, ya kan? Ini sehingga dengan tidak bertele-tele langsung, oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini, tidak harus penjelasan yang secara analisis. Baik, kemudian kelebihannya apa untuk tafsir ijmali ini? Kelebihan tafsir ijmali itu memiliki karakter yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang pertama. Yang kedua, tidak mengandung elemen-elemen penafsiran kisah-kisah Israiliyat, karena memang tidak panjang lebar, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Artinya bahasanya juga tidak bermacam-macam model. Tapi ada kelemahan. Apa kelemahannya?
ini juga masih bersifat parsial, sama dengan tahlili, metode tahlili yang tadi. Kemudian tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Memang tidak dianalisis, hanya penjelasan secara global. Ini kelebihan dan kelemahannya metode ijmali. Lah, tokoh dan karya ada beberapa tafsir ijmali. Ini antara lain ada tafsir Al-Jalalain, ya. Tafsir Al-Jalalain itu karya Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Ini sangat ijmali, ya, hanya sedikit-sedikit penjelasannya. Kemudian ada Tafsirul Qur'anil Azim karya Muhammad Farid Majdi. Ada Safwatul Bayan Lima'anil Quran karya Syekh Hasanain Makhluf, ya. Kemudian ada Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas, ya. Ini tafsirnya Ibnu Abbas, tafsir yang pertama kali yang tadi saya sebutkan. Ini namanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Tidak Ibnu Abbas sendiri yang mengumpulkan, tapi dikumpulkan oleh atau dihimpun oleh Al-Fairuz-Zabadi. Kemudian ada Tafsir Al-Wasit. Ini karya Komite Ulama di Lembaga Pengajian Al-Quran di Universitas Al-Azhar, Mesir. Ada Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abdul Jalil Isa dan lain-lain. Masih banyak tafsir dengan metode ijmali. Baik, kemudian sekarang tafsir Muqaran. Tafsir Muqaran itu apa sebenarnya? Tafsir Muqaran itu sebenarnya upaya yang dilakukan oleh mufassir dalam memahami satu ayat atau lebih, kemudian membandingkan dengan ayat yang lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema, tapi redaksinya berbeda, atau memiliki kemiripan redaksi, tapi maknanya berbeda, gitu. Atau membandingkannya dengan teks hadis, perkataan sahabat dan tabi'in. Ini Muqaran, itu perbandingan. Nah, ini juga tafsir Muqaran itu untuk mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkannya. Nah, ini Muqaran. Termasuk juga perbandingan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir yang lain agar diketahui corak kitab tafsir tersebut. Juga ada juga yang terakhir adalah justru perbandingan lintas kitab samawi. Artinya ini dibandingkan dengan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan lain-lain, ya. Jadi ini tafsir Muqaran bisa yang dilakukan adalah seperti itu. Nah, tafsir Muqaran itu dengan demikian ada 4 macam, ya. Ada 4 macam. Yang pertama, perbandingan antara ayat Al-Quran. Muqaranah baina ayatil Quran. Lah, ini kajian yang seperti ini, perbandingan antara ayat Al-Quran ini dilakukan terhadap ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi namun berbeda makna, atau memiliki kemiripan makna atau tema tapi redaksinya berbeda, atau bisa berupa kajian terhadap ayat yang terlihat berbeda pengertian atau maknanya, merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama, kemudian mencari titik temu, solusi, memberikan dukungan atau kritikan, maupun mencari persamaan makna atau hikmah di balik kemiripan-kemiripan tersebut. Jadi ini membandingkan antar ayat tadi yang memiliki kemiripan redaksi atau kemiripan tema, atau bahkan kesamaan tema. Ada yang kedua, perbandingan antara ayat Al-Quran dengan teks hadis Nabi, ya, dengan teks hadis. Jadi ini kemungkinan ada
kayak ada perbedaan, maka perlu dikompromikan antara ayat Al-Quran dengan teks hadis yang tampak bertentangan. Karena kadang ada tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak ada pertentangan. Itu namanya ada ikhtilaf nanti ya. Kemudian yang ketiga, termasuk tafsir muqaran adalah perbandingan pendapat antar mufassir, mufassir satu dengan mufassir yang lain. Kajian dilakukan terhadap interpretasi seorang mufassir, kemudian dibandingkan dengan mufassir yang lain lintas madhab. Biasanya seperti itu, artinya yang berbeda madhab, berbeda aliran, berbeda latar belakang keilmuan maupun lintas zaman. Ini juga bisa tafsir antara zaman sekarang dengan zaman dahulu diperbandingkan. Yang keempat ya, yang keempat dari macam tafsir muqarran adalah perbandingan teks Al-Quran dengan teks-teks kitab samawi yang lain seperti Injil, Taurat, Zabur. Telah mengenai satu tema dalam Al-Quran kemudian dibandingkan dengan tema sejenis yang ada dalam kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang terdahulu. Itu macam dari tafsir muqarran. Kelebihannya apa? Nah, dan juga kekurangannya apa? Kelebihannya bisa memberikan wawasan yang relatif lebih luas karena membanding-bandingkan. Kemudian yang kedua, membuka diri untuk bersikap toleran karena ada pendapat yang lain, ada penafsiran yang lain yang berbeda dan lain-lain. Itu sehingga tidak hanya saya yang benar. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah membuat mufassir lebih berhati-hati dalam menafsirkan karena jelas ada orang lain yang memiliki pendapat yang mungkin berbeda. Kekurangannya jelas ini kurang cocok bagi pemula. Kalau Anda yang masih semester 1 ya nanti kurang tepat lah, apalagi tidak memiliki ilmu-ilmu ulumul Quran. Kemudian kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer karena apa? Hanya perbandingan-perbandingan, ya kan, hanya perbandingan-perbandingan. Kemudian yang ketiga menimbulkan kesan pengulangan terhadap pendapat para mufassir karena ngapain toh kok tidak dibanding-bandingkan, kayaknya ada pengulangan dari pendapat-pendapat itu. Tapi juga tadi ada kelebihan tadi, walaupun ini ada kekurangannya tetap ada kelebihannya. Ya, saya kira itu dulu karena kita hanya 3 metode tafsir, yang 2 metode akan kita jelaskan pada bagian kedua dari metodologi penafsiran Al-Quran ini. Dan saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.